Bumi goncang ganjing langit kelap-kelop katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Kembali kita akan nguri-nguri budaya, berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara. Bersama saya Pak Dewaswodo. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi siapakah Presiden Indonesia ke-8 menurut Jongko Joyoboyo. Kita akan bersama-sama membaca siapakah Presiden Indonesia ke-8 menurut ramalan Jongko Joyoboyo. Ratu ing Panjalu, Prabu Kerajaan Kediri. Sosok raja yang terkenal waskita, weruh sadurunge winarah. Menurut Jongko Joyoboyo, siapa saja yang akan memimpin tanah Jawa, menjadi raja Jawa atau menjadi presiden Indonesia, diramalkan semenjak ratusan tahun yang lalu. Ada dua versi. Yang versi pertama dengan kalimat Noto Nagoro. Ini yang sudah banyak dikenal di dalam masyarakat kita. Dan versi yang kedua dijelaskan satu persatu. Yang pertama, Raja Jawa Satrio Kinunjoro, Muruweing Kuncoro, kesatria yang masuk keluar penjara, tetapi bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di luar negeri, di mata negara-negara lain, yaitu Presiden Soekarno. Seperti kita ketahui, Presiden Soekarno pernah diasingkan oleh Belanda, pernah dipenjara oleh Belanda. Di akhir masa jabatannya pun kebebasannya dibatasi. Satrio Kinunjoro dan Presiden Soekarno namanya sangat harum di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, Satrio Wibowo Kesampar Kesandung Pungkasane. Sosok kesatria yang memiliki wibawa besar. Kesampar Kesandung Pungkasane banyak mengalami rintangan di akhir masa jabatannya. Banyak ditentang oleh orang-orang lain. Siapa dia? Presiden yang kedua, Presiden Soeharto. Seperti kita ketahui, orangnya memiliki kewibawaan yang sangat besar, dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi di akhir masa jabatannya kesampar, banyak yang menyerang, kesandung, banyak rintangan yang harus dihadapi pada masa akhir jabatannya. Lalu pemimpin yang ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur. Sosok kesatria pengganti, Jinumput sedikit, Sumelo Atur hanya sebentar berbicara. Siapa presiden ketiga? Insinyur B.J. Habibie. Naik tahta, naik ke kepresidenan sebagai pengganti Jinumput dan menjabat hanya dalam waktu sebentar. Sumelo Atur. Sumelo itu sela-sela, cuma sebagai penyela, hanya dalam waktu sebentar. Lalu selanjutnya yang keempat, Satrio Lelono Topo Broto lan Waskito, seorang pengelana yang sering berpergian. Topo Broto itu dalam bahasa Jawi bisa diartikan orang yang sedang berpuasa, sering berpuasa, hidupnya serba kekurangan. Matanya merem, tetapi memiliki kesaktian, kewaskitaan. Apa yang dia katakan sering kali menjadi kenyataan. Ini merupakan antar-antar presiden keempat, Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih terkenal dengan sebutan Gus Dur. Di masa mudanya Gus Dur sering berpergian menuntut ilmu, bahkan sampai ke luar negeri. Di dalam masa-masa perjuangannya pun beliau berjuang sendirian. Orangnya tidak memiliki kekayaan, Topo Broto, hidup dalam kesederhanaan.
tetapi memiliki kewaskitaan. Apa yang dia ucapkan sering menjadi kenyataan. Selanjutnya yang kelima, Satrio Piningit hamung tuwuh trah rembesing madu. Ini artinya sosok kesatria yang tersembunyi. Hamung tuwuh trah rembesing madu, keturunan orang besar. Siapa dia? Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Satrio Piningit sebelumnya tersembunyi. Naik tahta tidak diinginkan oleh pembesar sebelumnya. Trai rembesing madu, keturunan orang besar. Ibu Megawati ini merupakan keturunan langsung dari Presiden Soekarno yang sudah tidak diragukan lagi kebesarannya. Selanjutnya yang keenam, Satrio Binoyong pambukaning gapura. Tan wenang lungguhi kloso kang gumelar. Artinya seorang pemimpin yang diboyong atau dipilih sebagai pembuka gerbang, sosok yang dipilih karena adanya perubahan, yang mengawali perubahan, tetapi kesulitan mencari penerusnya. Tan wenang nglungguhi kloso kang gumelar. Ini merupakan presiden yang keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih terkenal dengan Presiden SBY. Beliau adalah presiden yang menjabat setelah dipilih langsung oleh rakyat pertama kali. Tetapi beliau juga kesulitan mencari penerusnya, baik dari keturunannya ataupun dari kader-kadernya. Tan wenang nglungguhi kloso kang gumelar. Selanjutnya yang ketujuh, Satrio Pinandito kinasihan wahyu, nyigar tanah Jawa dadi loro. Artinya seorang kesatria yang suaranya didengarkan oleh orang banyak, dipatuhi oleh orang banyak. Seolah-olah seperti perkataannya seorang Pinandito. Seorang kesatria yang mendapatkan keberkahan wahyu, selalu mendapatkan keberuntungan. Nyigar tanah Jawa dadi loro. Keberadaannya menyebabkan terbelahnya masyarakat Jawa menjadi dua. Kita tahu sendiri ada yang pro dan ada yang kontra. Terbelah menjadi dua. Presiden kita yang ketujuh, Presiden Joko Widodo atau sering disebut sebagai Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi di dalam kesehariannya, perkataannya banyak didengarkan oleh orang lain, dipatuhi oleh bawah-bawahannya. Tetapi keberadaannya juga membuat masyarakat menjadi terbelah menjadi dua. Tidak hanya di tanah Jawa, tetapi di seluruh Nusantara. Lalu ini yang ditunggu-tunggu, siapakah Presiden Indonesia yang ke-8? Ternyata tidak disebutkan di dalam Jongko Joyoboyo. Tetapi sampean jangan kecewa dulu. Ada ancer-ancernya. Presiden Indonesia yang ke-8, sosok Satrio yang dekat dengan presiden yang ke-7. Tidak jauh dengan kesatria sebelumnya. Ingat, tidak jauh. Tidak jauh ini bisa berarti presiden yang ke-8 ini orang dekatnya presiden yang ke-7 atau memiliki watak yang sama yang tidak jauh dengan presiden yang ke-7, atau bisa juga memiliki pedoman hidup atau ideologi yang sama. Bisa juga asal tempatnya, tanah kelahirannya tidak jauh dengan presiden yang ke-7. Tidak adanya keterangan pasti tentang Raja Jawa yang ke-8 atau Presiden Indonesia yang ke-8 seringkali diartikan oleh budayawan ataupun spiritualis Jawa. Ini bisa diartikan akan adanya perubahan besar di Nusantara. Ada juga yang mengartikan istananya yang akan berpindah dari tanah Jawa ke tanah yang lain. Ini bisa juga kalau dilihat dari kenyataan sekarang, kita bersama-sama melihat
adanya rencana perpindahan ibu kota dari tanah Jawa di Jakarta menuju ke tanah Kalimantan, tanah Borneo. Perpindahan dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan. Bisa juga tidak disebutkannya presiden yang ke-8 ini karena adanya perubahan besar-besaran yang terjadi di dalam sistem pemerintahan kita. Ini bukan kata saya, tetapi kita bersama-sama membaca Jongko Joyoboyo. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga saja kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik di Pilpres 2024. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara.